Talk, saudara, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang proteksionisme dagang yang dilakukan oleh sejumlah negara, termasuk tampaknya Indonesia juga dengan produk nikel. Pak Menteri, kita lanjutkan diskusi kita. Kemarin bagaimana hasilnya diskusi kita tentang Filipina yang akhirnya melakukan proteksionisme dagang tentang produk otomotifnya Indonesia, kemudian juga ada Uni Eropa, ada nikel di sana, kemudian juga ada CPO. Ya, jadi kalau kita bicara masalah daripada negara-negara yang memberikan hambatan dari perdagangan, terutama di negara-negara ASEAN, gitu kan ya, saya sangat menyayangkan karena kita mempunyai suatu komitmen sebenarnya, mempunyai suatu area bebas perdagangannya bisa menjadi destinasi daripada investasi yang menjadikan kawasan menjadi industrialisasi yang solid dan kemudian bisa mengekspor untuk keuntungan bersama-sama. Tetapi banyak negara tetangga kita yang justru menjalankan sebaliknya. Saya sudah meminta kepada perwakilan kita di Manila untuk melobi secara aktif daripada permasalahan-permasalahan tersebut. Karena tentunya tidak akan menjadi baik kalau negara seperti Indonesia juga memberikan retaliasi atau memberikan pembalasan kepada produk-produk daripada negara-negara ASEAN, khususnya di sini Filipina. Tentunya ini bukan suatu tendensi atau suatu tren yang bagus buat ASEAN. Oleh sebab itu, sebagai negara yang bertetangga, kami meminta perwakilan kita untuk melobi secara aktif. Adapun masalah daripada masalah nikel atau masalah kelapa sawit, ini kita telah memilih dua negara maksudnya institusi seperti Indonesia dan Uni Eropa ini telah memilih untuk mencapai kepada jalur hukum, jalur yang memang ini adalah proses yang baik, proses yang menghargai hukum, dan kita telah saling setuju. Jadi Uni Eropa setuju untuk meladeni kita di dalam masalah direktif daripada renewable energy mereka dalam di DS 593, dan saat yang bersamaan, hampir bersamaan, kita juga setuju untuk melayani mereka tuntutan mereka tentang sengketa dagang di DS 592. Jadi ini adalah suatu proses yang kita harus lalui, dan ini kita adalah proses yang biasa, proses yang dignified, proses yang saling menghargai hukum, dan sebagai negara hukum, sebagai negara demokrasi, kita menjunjung tinggi dan saling menghargai permasalahan itu. Jadi kita biarkan majelis sengketa itu, kita mengikuti proses daripada majelis sengketa itu, dan kedua belah pihak setuju apapun putusannya, kita akan mengikuti dan menuruti proses tersebut. Tetapi satu common denominator, satu persamaan daripada dua masalah tersebut, yaitu barang-barang Indonesia bersaing sangat baik dengan kebetulan dalam hal ini adalah Uni Eropa, dan mereka merasa bahwa kedua barang tersebut mengganggu daripada hajat hidup banyak orang di Eropa. Jadi yang kita layani ini adalah bagian daripada pergaulan dunia, dan kita bagian daripada hal tersebut. Baik, artinya CPO kita juga cukup kompetitif begitu ya. Kita undang diskusi pada malam ini, ada Ketua Umum Gabungan Pengusaha Sawit, Joko Supriyono. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak. Oke. Pak Joko, kalau kita lihat kan sawit menjadi salah satu tumpuan ekspor Indonesia, tapi tampaknya makin ke sini ekspornya makin nggak mudah. Kita lihat ada Uni Eropa, sebelumnya juga ada India melakukan kampanye hitam begitu. Bagaimana respon para pengusaha CPO di sini? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya sih itu sih bukan surprise ya. Kita makin sukses itu pasti makin banyak gangguannya lah ya. Ibarat padi itu makin tua makin kena anginnya makin banyak. Jadi Eropa tadi disinggung Pak Menteri sih, itu kita sih biasa-biasa saja, karena RID 2 itu ya kelanjutan dari RID 1. RID 1 kita sudah dipersulit, dan buktinya dengan RID 1 kita bisa lalui sebenarnya dengan berbagai sertifikasi. Tapi sekarang toh dengan kita memenuhi keinginan mereka melalui RID 1, sekarang RID 2-nya dibikin. Udah semakin terlatih gitu ya Pak ya? Sudah semakin santai nanggapinnya. Tadi yang Pak Menteri bilang ya, karena memang mereka punya kepentingan yang terganggu. Jadi ya kita layani aja, kita terus kawal ini bagaimana nanti akhirnya lah gitu.
Oke, tapi udah santai lah gitu ya. Pak Menteri, kalau kita lihat kan terlepas dari Amerika Serikat, tadi saya sempat mengatakan bagaimana Joe Biden juga sudah seperti pro lingkungan begitu. Artinya kita agak harap cemas dengan CPO-nya Indonesia. Nah, adakah rencana kita mengubah market ekspor kita dari non-tradisional lah ke non-tradisional? Gini ya, saya mau mengingatkan bahwa kelapa sawit itu adalah bagian daripada barang yang ramah lingkungan. Dituduh macam-macam boleh, tetapi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa minyak nabati kita berbasiskan kelapa sawit itu lebih jelek terhadap lingkungan daripada minyak nabati yang lain. Jadi saya ingin tekankan bahwa minyak nabati kita ini sangat sustainable, memerangi kemiskinan. Sebagai satu skupan. Nah, yang kedua, bahwasannya kita akan mencoba membuka pasar-pasar yang bukan tradisional. Itu adalah menjadi salah satu bagian utama daripada perdagangan kita tahun 2021 dan 2022. Saya sudah katakan itu negara jazirah dan negara Afrika berbahasa Prancis yang adanya di utara Afrika itu akan menjadi sasaran kita, dan kemudian negara-negara Afrika Selatan Custom Union, jadi ada 4 negara di selatan Afrika itu juga menjadi untraditional market kita. Potensinya sebesar apa? Bicara dengan beberapa negara yang bisa mensupport contohnya sebagai Turki, sebagai pintu masuk untuk ke Asia Tengah. Jadi ini sekarang kita lagi daftarkan, kita lagi bicarakan, kita lagi atur strateginya, dan pada kesempatan pertama kita akan mengirim negosiator-negosiator muda kita untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan awal untuk membuka pasar-pasar tersebut. Karena kami yakin menjual barang industri dan industri berteknologi tinggi tanpa perjanjian dagang, tanpa juga kita membuka pasar kita, itu akan menjadi sulit. Tetapi kami yakin ini adalah negara-negara yang komplementer, artinya tidak bersaing dengan produk-produk Indonesia, dan kita untuk menjual besi baja, menjual mobil itu memerlukan perjanjian perdagangan yang atraktif, yang menarik dan menguntungkan kedua belah negara. Oke, baik. Pak Joko, tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri akan dibukakan market-market yang baru. Apakah Anda siap untuk mengenjot produksi, dan apakah Anda melihat potensial pasar yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri? Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ini kan diversifikasi pasar, betul. Memang kalau kita lihat selama ini sebenarnya 80% market ekspor kita itu adalah ya negara-negara tradisional tadi. Cuma memang kalau dari 5 tahun terakhir saya surprise dengan growth di Afrika. Afrika itu memang growth-nya sangat tinggi, walaupun memang volumenya masih kecil. Juga masih ada kendala-kendala di sana. Ya. Nah, itulah yang kemudian kita sering sampaikan diskusi di pemerintah bahwa mari kita bersama-sama membantu pasar baru Afrika itu yang memang serba kekurangan, khususnya infrastruktur, ya itu mesti harus kita pikirin. Tapi intinya bahwa diversifikasi kita ke pasar non-tradisional itu sudah dalam proses on the right track. Tadi Pak Menteri menyinggung Turki. Turki betul, saya pikir kan hal yang juga memang saya apresiasi pemerintah sekarang, kita harus accelerate mengenai trade agreement itu, Pak Menteri, karena contoh Turki itu sebenarnya sejak 2012 itu yang urusan PTA-nya yang nggak tuntas waktu itu, sehingga market kita di sana kemudian diambil Malaysia, kan itu kan ceritanya begitu. Jadi, nah sekarang saya terima kasih karena kemudian saya lihat bahwa proses perundingan dengan Turki ini dilanjutkan. Saya pikir itu juga bagus karena Turki juga termasuk yang strategik buat kita. Jadi saya sangat mendukung pemerintah bahwa pentingnya trade agreement, terutama yang bilateral, Pak Menteri. Jadi karena saya lihat yang sekarang ongoing itu juga banyak yang bersifat bilateral. Ya. Memang yang lalu kesan saya masih banyak yang multilateral. Jadi ke depan ini saya pikir penguatan perdagangan kita harus didukung oleh bilateral trade agreement. Dan saya mengikuti apa yang dilakukan oleh kementerian, dan saya pikir kita mendukung, kita menjadi bagian untuk penguatan perdagangan kita. Karena at the end sebenarnya adalah trade agreement. Tadi isu sustainability itu sebenarnya ya nggak ada apa-apanya. Selama kita kemudian trade agreement kita kuat, mestinya sih sustainability itu menjadi bisa dibalance lah.
Saya pikir begitu, Mbak. Oke, artinya pembukaan market baru jadi kabar baik untuk para pelaku usaha di sektor CPO begitu di energi. Dan selengkap ini saudara, selanjutnya kami akan membahas bagaimana Omnibus Law itu akan berpengaruh terhadap ekspor CPO ke depan. Jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali.